Selamat malam, teman-teman. Pada malam sore hari ini, kita mulai untuk mempresentasikan tugas kelompok 7, masalah usaha mikro dan menengah dalam hal kontrol dan pengawasan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama Bapak Ari Muryanto, yang kedua Bapak Raden Santanu Murti, yang ketiga saya sendiri Suwarno, yang keempat Wisnu Febrianto, yang kelima Aprilia Mustika, yang keenam Mbak Muanas, yang ketujuh yaitu Mas Dian Budiarto. Pengertian pengawasan, kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. 14. Jadi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja dan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang dilakukan pada awal kegiatan. Karena apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik. Hal ini tampak sangat klasik dan disebut lepas kontrol. Untuk selanjutnya, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat atau dalam bahasa Inggris built-in control merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selamanya dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan. Menurut Rekso Hadi Projo, pengawasan adalah memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa rencana tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tepat tanpa alat untuk mencegahnya. Kalau menurut Terry, pengawasan dapat didefinisikan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah itu juga yang untuk membuat manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Selain itu, pengawasan juga merupakan suatu proses dasar serupa dimanapun ia terdapat dan apapun yang diawasi. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Silalahi mengatakan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, Pak Santanu. Untuk fungsi pengawasan,
eksplanasi pengawasan penghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program dicanangkan berbeda. Pemeriksaan pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Untuk akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu, kepatuhan pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah, dan atau lembaga profesional. Untuk tujuan pengawasan, mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Prinsip-prinsip pengawasan diantaranya ada dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Kemudian fleksibel dan dapat dimengerti. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Dapat menjalan pola organisasi. Ekonomis, dapat menjamin tidak adanya tindakan korektif. Beberapa teknik pengawasan. Pengawasan implementasi kebijakan, ada beberapa teknik pengawasan kebijakan yaitu non-korektif tanpa paksaan dan yang wajar, inspeksi, kemudian lisensi dan pengesahan, kemudian kontrak, perpajakan, saksi, dan prosedur informal. Macam-macam pengawasan. Pengawasan dari dalam organisasi internal kontrol, pengawasan dari luar organisasi eksternal kontrol, pengawasan preventif dan resensif, pengawasan aktif dan pasif, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pengawasan langsung, di mana pengawasan langsung adalah pengawasan apabila aparat atau pengawas pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan untuk dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasan disebut will-in control. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya. Laporan ini dapat berupa uraian kata, deretan angka-angka, atau statistik yang berisi gambar atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk metode pengawasan selanjutnya, yaitu pengawasan formal.
Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. Kemudian untuk metode pengawasan selanjutnya adalah pengawasan informal, di mana pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi, secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian, pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi sekaligus usul atau saran perbaikan dan penyempurnaan dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahnya. Sebaliknya, bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan. Untuk selanjutnya, pengawasan administratif. Pengawasan administratif adalah memiliki bidang keuangan, pengawasan tentang pos atau rencana anggaran, pelaksanaan anggaran yang meliputi keputusan administratif dan pengurusan pendapatan yang dan selanjutnya untuk sumber-sumbernya pertama dari tahun 2003 tentang Ilmu Administrasi Jakarta Galia Indonesia. Yang kedua George T. Dasar-dasar Manajemen Jakarta PT Bumi Aksara. Yang ketiga Manulang, judulnya Dasar-dasar Manajemen Yogyakarta Gajah Mada University Press. Yang keempat, Victor S. Jusif J. tentang aspek hukum pengawasan melekat Yogyakarta Bhinneka Cipta. Yang kelima, UKAS M. Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi Bandung Agimimi. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak.